Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahai Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya bercerita bersama Karin. Pada malam hari ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Di sini kita sebut saja namanya Bang Bonar. Kisah ini terjadi di Sumatera Utara. Nama tempat dan nama orang yang akan saya ceritakan di dalam video saya kali ini sudah disamarkan oleh Bang Bonar. Kisah ini terjadi pada tahun 1998. Pada saat itu Bang Bonar ini baru saja selesai sekolah. Setelah lulus sekolah, Bang Bonar ini langsung mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di salah satu perkebunan terbesar di kampungnya. Nah, pemilik dari perkebunan tersebut di sini kita sebut saja namanya Pak Maruli. Pak Maruli ini merupakan sosok lelaki kaya raya di kampungnya. Jadi beliau ini memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di kampungnya. Sosok Pak Maruli ini dikenal oleh para karyawan-karyawannya itu adalah sosok yang pendiam. Jadi beliau ini jarang sekali ya untuk berinteraksi dengan karyawan-karyawannya. Jadi memang dikenal dengan sosok lelaki yang pendiam dan memang jarang banget ngobrol sama para pekerjanya. Pak Maruli di usianya yang cukup matang pada saat itu masih single atau belum memiliki pasangan hidupnya. Tapi seringkali Pak Maruli ini sering dekat dengan beberapa wanita. Nah, dekat dengan beberapa wanita pun juga jaraknya itu nggak berlangsung lama. Setelah dekat dengan wanita satu gitu ya, terus dekat dengan wanita yang lain, habis itu wanita tersebut hilang tanpa jejak. Dan semua perempuan yang pernah dekat dengan Pak Maruli ini adalah perempuan-perempuan yang tinggal di kampung sebelah, jadi beda kampung lah gitu. Kurang lebih ya Bonar ini 2 tahun bekerja di perkebunannya milik Pak Maruli ini. Bonar ini menghitung ada 6 wanita yang silih berganti dekat dengan Pak Maruli. Nah, warga kampung yang melihat kedekatan Pak Maruli ini dengan wanita-wanita tersebut gak ada yang berani ya untuk menegur atau bertanya sama Pak Maruli. Karena memang pribadi dari Pak Maruli ini ya kepribadiannya itu sangat tertutup dan benar-benar sangat pendiam. Jadi orang itu sungkan lah untuk bertanya, jangankan bertanya ya, untuk menegur Pak Maruli aja orang-orang kampung situ segan seperti itu. Bonar ini juga sering sekali mendengar berita ya di luaran sana, berita simpang siur lah dari beberapa warga bahwa Pak Maruli ini memiliki ilmu hitam dan Pak Maruli ini juga memiliki begu ganjang untuk mendapatkan kekayaannya. Tapi semua berita itu hanya simpang siur saja ya, nggak ada yang memastikan bahwa berita itu benar atau tidak. Nah, jadi si Bonar ini penasaran dong ya, apa sih begu ganjang? Akhirnya si Bonar ini nanyalah sama ibunya, "Mak, begu ganjang tuh apaan sih, Mak? Kok kayaknya warga-warga kampung sering banget deh bilang kalau misal Pak Maruli itu memiliki begu ganjang." Dan akhirnya ibu dari Bonar ini menjelaskan bahwa begu ganjang itu ya, barang siapa yang memelihara begu ganjang akan mendapatkan kekayaan. Atau bisa dibilang ilmu yang tingkatannya itu sudah tinggi seperti itu. Barang siapa yang memelihara begu ganjang akan mendapatkan kekayaan. Dan bukan cuma itu aja. Begu ganjang ini juga bisa diperintahkan untuk membunuh seseorang.
Tapi semua itu bisa didapatkan kalau misal seseorang yang memelihara begu ganjang tersebut menumbalkan jiwa seseorang. Dan begu ganjang ini juga bisa dibilang sebagai hantu panjang. Nah, jadi kalau misal ya, tapi amit-amit jangan sampai lah ya teman-teman yang nonton channel ini bertemu dengan sosok atau makhluk yang bernama begu ganjang ini, karena kalau misal kita ketemu dengan sosok tersebut, itu sosoknya tidak bisa terlihat. Kalau kita melihat, kita berusaha untuk melihatnya itu, sosoknya itu berubah menjadi semakin besar dan semakin tinggi. Jadi kita tidak akan bisa melihat wajahnya atau sosoknya. Dan barang siapa yang bertemu dengan begu ganjang, kita tidak akan bisa dibiarkan hidup. Sudah barang pasti bakalan mati dimakan oleh sosok begu ganjang tersebut. Setelah mengetahui apa itu begu ganjang, jadi Bonar ini menjalankan lah ya aktivitasnya seperti biasa, bekerja di perkebunan milik Pak Maruli. Akhirnya setelah 1 bulan ya Bonar ini bekerja, sampailah di mana Bonar dan teman-temannya ini mendapatkan upah, karena memang upahnya itu dikasih oleh Pak Maruli ini 1 bulan sekali. Di kesempatan itulah Bonar ini baru bisa bertemu dan berbicara dengan Pak Maruli. Pak Maruli ini di kesempatan ngasih upah ke karyawan-karyawannya ini sempat bilang bahwa beliau ini membutuhkan 1 tenaga kerja tapi wanita untuk mengurusi keuangan dari bisnisnya tersebut. Dan terbersit 1 nama, jadi Bonar ini mempunyai teman dekat yang mungkin saja bisa bekerja di tempat Pak Maruli. Karena pada saat itu Pak Maruli ini membutuhkan 1 wanita ya untuk mengurusi keuangan di perkebunan miliknya itu. Nah, sepulang Bonar ini bekerja, Bonar ini langsung menemui sahabatnya atau teman dekatnya itu untuk menawarkan pekerjaan tersebut. Akhirnya Bonar ini sampailah ya di rumah sahabatnya itu. Jadi Bonar ini mengetuk pintu rumah sahabatnya itu, dan dari dalam rumah terdengar ketukan pintu. Akhirnya wanita tersebut keluarlah menemui Bonar. Di sini kita sebut saja nama sahabat dari Bonar ini Ansel. Jadi Ansel ini bisa dibilang teman dekat dari Bonar sejak Bonar ini duduk di bangku SMP sampai selesai sekolah. Namun nasib lah ya yang membuat mereka ini berbeda. Bonar pada saat selesai sekolah langsung bekerja di perkebunan milik Pak Maruli, sedangkan Ansel ini dijodohkan oleh orang tuanya dan akhirnya menikah. Dan pada saat itu Ansel ini telah memiliki 1 orang putri yang berumur kurang lebih 1 tahun. Namun musibah menimpa keluarga Ansel. Jadi suami dari Ansel ini meninggal dunia karena penyakit yang diidap oleh suaminya. Jadi pada saat suaminya meninggal, Ansel ini sebatang kara lah ya mengurus anaknya itu, tapi sering kali lah ya dibantu oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu Bonar ini ingin membantu Ansel. Jadi kalau misal Ansel ini bekerja, Ansel bisa mendapatkan uang dan bisa menghidupi anaknya. Setelah bertemu dengan Ansel, Bonar ini langsung mengutarakan kedatangannya, niat kedatangannya bertemu dengan Ansel. Jadi Bonar ini menawarkan pekerjaan sekretaris di perkebunan milik Pak Maruli. Mendengar perkataan dari Bonar, Ansel ini terlihat senang ya. Dan Ansel juga berharap bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Ansel juga bilang sama Bonar, jadi kapan aku bisa bertemu sama Pak Maruli dan langsung bekerja di tempat Pak Maruli? Terus Bonar bilang, ya udah pokoknya nanti aku sampaikan dulu kepada Pak Maruli, jadi nanti kamu tunggu jawaban dari Pak Maruli. Ya semoga saja kamu langsung diterima di tempat Pak Maruli. Jadi setelah mereka berdua ini ngobrol, akhirnya Bonar ini pamit pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Bonar juga berjanji sama Ansel untuk secepatnya memberitahu kabar baik untuk Ansel. Keesokan harinya Bonar beraktivitas seperti biasa. Pagi-pagi Bonar berangkat bekerja di perkebunan milik Pak Maruli. Nah, jadi setelah istirahat makan siang, Bonar ini ingin menemui Pak Maruli. Jadi pertama kalinya lah Bonar ini bisa dibilang
bertemu atau ingin ngobrol sama Pak Maruli perihal Ansel yang ingin bekerja di tempat beliau. Karena memang walaupun sudah 2 tahun ya Bonar ini bekerja di tempat Pak Maruli, Pak Maruli ini membatasi semua karyawannya untuk berbicara dengan beliau. Hanya di momen tertentu Pak Maruli ini mau berbicara kepada kami para pekerjanya. Pada saat bertemu dengan Pak Maruli, Bonar ini langsung mengutarakan keinginan Ansel yang tertarik untuk bekerja di tempat Pak Maruli. Tanpa membantah dan tanpa pikir panjang, Pak Maruli ini langsung bilang sama Bonar, "Ya udah, secepatnya kamu bawa teman kamu ke sini dan saya langsung akan mempekerjakan teman kamu di tempat saya. Karena memang saya sangat membutuhkan teman kamu itu untuk dijadikan sekretaris di tempat saya." Mendengar perkataan Pak Maruli yang seperti itu, Bonar ini sangat senang ya, bahagia. Karena Bonar bisa membantu sahabatnya itu. Tapi di sisi lain Bonar ini juga masih menyimpan pertanyaan besar ya di kepalanya. Perihal Pak Maruli ini yang memelihara begu ganjang. Waduh, jangan-jangan Pak Maruli ini mau menjadikan Ansel sebagai tumbal. Seperti wanita-wanita lainnya. Tapi Bonar ini langsung menepis pikiran-pikiran buruknya itu. Bonar ini nggak mau merusak kebahagiaan temannya dan Bonar juga nggak mau ngasih tahu siapa Pak Maruli kepada temannya itu. Sepulang kerja dari perkebunan, Bonar ini langsung bergegas ke rumah Ansel. Nah, jadi setelah Ansel ini mengetahui kabar bahagia tersebut, Ansel ini perasaannya campur aduk. Ada perasaan senang dan perasaan sedih juga. Karena memang sepeninggalan suaminya, hidup Ansel ini bisa dibilang sangat-sangat susah. Karena Ansel memiliki anak yang berumur 1 tahun dan memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Jadi pernah ya suatu kali Ansel ini sampai rela nggak makan demi membeli kebutuhan anaknya tersebut. Mendengar bahwa Ansel ini diterima di perkebunan milik Pak Maruli, Ansel ini sangat bahagia. Ansel juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bonar karena Bonar ini sudah membantu Ansel mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, Ansel juga nanya nih sama Bonar, "Jadi kapan aku bisa mulai kerja?" Bonar bilang sama Ansel, "Besok kamu udah bisa langsung kerja. Jadi besok pagi-pagi aku jemput kamu dan aku langsung mengantarkan kepada Pak Maruli. Jadi nanti di sana Pak Maruli akan menjelaskan apa aja pekerjaan yang harus kamu lakukan." Bonar ini ngobrol lah ya, ngalor ngidul panjang kali lebar gitu ya sama Ansel. Dan pada saat mereka ini ngobrol, Bonar ini pamit pulang. Nah, pada saat pamit pulang, Bonar ini menitipkan pesan sama Ansel. Kalau misal ada sesuatu hal yang membahayakan diri Ansel atau apapun perilaku Pak Maruli yang bisa membahayakan dirinya, Ansel harus segera melapor kepada Bonar. Dan setelah menyampaikan pesan tersebut, Bonar ini langsung pamit pulang untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Ansel ini sudah berada di depan rumah Bonar. Padahal sebelumnya Bonar ini bilang sama Ansel, "Pokoknya besok kamu tunggu aja di rumah biar aku yang jemput kamu, nanti kita berangkat bareng." Tapi karena Ansel ini udah gak sabar mau kerja hari pertama gitu ya, dia kerja. Padahal pada saat itu Bonar ini juga belum bangun dari tidurnya. Setelah beberapa lama nunggu, tiba-tiba Bonar ini langsung bergegas bangun dan pada saat ingin keluar rumah, Bonar ini dikagetkan oleh Ansel yang sudah menunggunya di depan rumah. Bonar langsung kaget dan nanya, "Loh, kok kamu tiba-tiba udah di sini?" "Ya udah, pokoknya kamu tunggu aja di rumah, nggak usah kamu yang jemput aku." "Udah, nggak apa-apa Bonar, sekalian aku pengen jalan, jadi kita bareng aja jalannya." Sesampainya mereka berdua di tempat kerja, Bonar ini langsung mengantarkan Ansel ini ke ruangan Pak Maruli untuk dipertemukan. Setelah Pak Maruli ini bertemu dengan Ansel, Bonar disuruh Pak Maruli untuk melanjutkan pekerjaannya. Jadi sejujurnya Bonar ini masih menyimpan keraguan atau bisa dibilang ketakutan juga ya. Takut terjadi apa-apa kepada sahabatnya Ansel.
Tapi pada saat Pak Maruli ini menyuruh Bonar untuk melanjutkan pekerjaannya, Bonar ini langsung menepis pikiran-pikiran buruknya terhadap Pak Maruli. Hari itu pada saat jam istirahat makan siang, Bonar ini mencari Ansel ya. Bonar tidak melihat keberadaan Ansel. Dicari ke sana ke sini, Bonar ini nggak ketemu sama Ansel. Terus Bonar juga nanya sama teman-temannya, melihat Ansel atau tidak. Dan semua teman-teman Bonar ini menjawab tidak ada yang melihat Ansel. Karena Bonar ini sudah mulai merasa panik ya, khawatir sama Ansel, akhirnya Bonar ini memberanikan diri lah untuk mengecek Ansel di ruangan Pak Maruli. Pada saat sampai di ruangan Pak Maruli, Bonar ini tidak melihat sosok Ansel berada di sana. Yang ada hanya Pak Maruli yang sedang merokok di ruangannya. Jadi setelah melihat Pak Maruli ini berada di ruangannya sambil ngerokok, Bonar ini nggak berani untuk menanyakan keberadaan Ansel. Dan Bonar juga takutnya Pak Maruli ini curiga ya dengan gerak-gerik Bonar. Dan pada saat itu Bonar ini melanjutkan kembali pekerjaannya. Dan Bonar memutuskan untuk mencari Ansel setelah selesai Bonar bekerja. Dan pada saat itu Bonar ini sempat terbersit di pikirannya. Apa jangan-jangan Ansel ini pulang dulu ya ke rumahnya? Ya namanya juga punya anak kecil gitu ya. Mungkin Ansel ini khawatir dengan anaknya. Dan pada siang hari itu Ansel ini mungkin saja izin ke Pak Maruli untuk pulang sebentar. Jadi Bonar memutuskan untuk mengecek Ansel di rumahnya setelah Bonar ini selesai bekerja. Sebelum pulang, para pekerja ini dikumpulkan oleh Pak Maruli. Dan Pak Maruli ini bilang ke seluruh para pekerjanya ini bahwa besok itu mereka diliburkan bekerja. Karena memang sebulan belakangan ini para pekerja ini bekerja sangat bagus dan mendapatkan hasil panen yang sangat memuaskan. Sebagai reward Pak Maruli ini memberikan mereka libur 1 hari. Nah, jadi memang di tempat perkebunan milik Pak Maruli ini, para pegawainya itu bekerja selama 2 minggu dan dapat jatah libur hanya 1 kali. Mendengar besok itu mereka diliburkan, semua pekerja Pak Maruli ini sangat senang mendengarkannya. Jadi besok itu mereka bisa beristirahat dan mendapatkan kesempatan untuk bersama keluarganya masing-masing. Jadi setelah mendengarkan kabar mereka besok akan diliburkan, semua pekerjanya ini bersiap-siap pulang. Bonar yang sudah memiliki tujuan untuk memastikan Ansel ini berada di rumahnya, pada saat pulang bekerja, Bonar ini langsung menuju ke rumah Ansel untuk memastikan bahwa Ansel ini ada di rumahnya. Setelah memastikan Ansel ada di rumahnya, baru Bonar bisa tenanglah pulang ke rumahnya, beristirahat dan menikmati hari liburnya bersama keluarga Bonar. Nah, pada saat sampai di depan rumah Ansel, Bonar ini nggak melihat ya ada tanda-tanda bahwa Ansel ini ada di dalam rumahnya. Kurang lebih 15 menit lamanya Bonar ini mengetuk pintu rumah Ansel. Tapi tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya Ansel. Dan Bonar berpikiran bahwa memang Ansel ini nggak ada di dalam rumah tersebut. Tapi pada saat itu Bonar ini berpikiran bahwa ya mungkin aja Ansel ini berada di rumah kedua orang tuanya. Kebetulan rumah orang tua Ansel juga tidak jauh dari rumahnya Ansel. Pada saat itu Bonar ini bergegas langsung ke rumah orang tua Ansel untuk memastikan bahwa Ansel ini baik-baik saja dan berada di rumah orang tuanya. Jadi di dalam perjalanan menuju ke rumah orang tua Ansel, pikiran Bonar ini udah kalut ya. Bonar ini takut bahwa Ansel ini sudah dijadikan tumbal oleh Pak Maruli. Mengingat memang sudah lama sekali Bonar ini tidak melihat Pak Maruli ini dekat dengan wanita lain. Tapi lagi-lagi pikiran buruk Bonar ini ditepis oleh Bonar sendiri dan berharap temannya ini ada di rumah orang tuanya dalam keadaan baik-baik saja. Sesampainya di rumah orang tua Ansel, Bonar ini melihat ibu Ansel sedang menyapu halaman di depan rumahnya. Lalu bergegas Bonar ini menghampiri orang tuanya Ansel ini dan bertanya, "Boru, apa melihat Ansel atau Ansel ada di sini?" Terus ibunya Ansel ini menjawab,
Ada Nak Bonar sedang menidurkan anaknya di dalam. Mendengar perkataan ibunya Ansel, Bonar ini langsung tenang. Terus Bonar juga bilang sama ibunya, "Boru, apakah aku boleh bertemu sama Ansel?" "Ya boleh dong Nak Bonar, kamu masuk aja ke dalam dan temui Ansel di sana." Dan dari dalam rumah, Ansel ini mendengar sepertinya ibunya ini sedang berbicara ya dengan seseorang. Terus tiba-tiba Ansel keluar dan melihat ada Bonar di depan pintu. "Ah, kau Bonar, sini masuk, ada apa?" "Gak ada apa-apa, cuman aku tadi ke rumah kamu tapi rumah kamu kosong." "Oh iya, tadi siang kamu kemana? Kok aku gak ngeliat kamu sih pas istirahat jam makan siang?" Lalu Ansel menjawab, "Iya, tadi aku disuruh pulang sama Pak Maruli. Terus aku dikasih uang sama Pak Maruli untuk membeli baju di pasar. Jadi besok Pak Maruli itu mau ngajak aku ke kota bertemu pemborong di sana." Mendengar hal itu, Bonar ini langsung terkejut karena memang di hatinya itu masih mengganjal sesuatu. Karena Bonar ini takut bisa saja hal yang buruk terjadi kepada Ansel. Dan lagi-lagi Bonar ini kembali memperingati kepada Ansel tentang Pak Maruli. Bonar ini bilang sama Ansel, Pak Maruli itu adalah orang yang berbahaya. Tapi langsung ditepis oleh Ansel. Ansel ini bilang sama Bonar, Pak Maruli itu orang yang baik dan sopan. Gak mungkin lah Pak Maruli itu mau berbuat jahat sama aku. Lagian besok itu aku sama Pak Maruli mau ke kota itu ada urusan pekerjaan, kata Ansel. Pada saat itu Ansel ini marah sama Bonar karena Bonar ini gak mempercayainya dan Bonar ini seperti tidak mendukung pekerjaannya dengan Pak Maruli. Padahal kamu yang menawarkan pekerjaan ini sama aku, tapi sekarang malah kamu yang gak boleh aku dekat-dekat sama Pak Maruli. Jadi setelah obrolan tersebut, Ansel ini menyuruh Bonar untuk pulang karena memang pada saat itu sudah larut malam. Dan Ansel ini ingin beristirahat karena mempersiapkan besok ingin pergi dengan Pak Maruli ke kota. Dan Bonar terang-terangan menolaknya. Bonar ini hanya ingin didengar ucapannya oleh Ansel. Tapi pada saat itu Ansel ini tidak mau mendengarkan ucapan dari Bonar, malah mengusir Bonar untuk segera pulang. "Maafkan aku Bonar, aku tidak mau mempercayaimu. Sekarang mendingan kamu pulang dan satu kali lagi, jangan pernah membicarakan hal ini kepadaku lagi." Dan akhirnya Bonar ini menyerah dan pulang. Lagi-lagi sebelum Bonar ini pulang, Bonar ini kembali mengingatkan kepada sahabatnya itu untuk berhati-hati dengan Pak Maruli. Pada suatu malam, di mana malam terakhir Bonar ini libur bekerja karena keesokan harinya Bonar sudah kembali melanjutkan aktivitasnya untuk kembali bekerja di perkebunan milik Pak Maruli. Jadi keesokan harinya Bonar ini beraktivitas seperti biasa, bangun pagi-pagi dan segera berangkat ke perkebunan milik Pak Maruli. Namun sebelum berangkat bekerja, Bonar ini seharian kemarin tidak mendengarkan kabar dari sahabatnya itu. Karena Bonar ini penasaran dan khawatir ya dengan sahabatnya, akhirnya Bonar ini bergegas sebelum berangkat kerja untuk mengecek ke rumah sahabatnya itu. Pada saat sampai di rumah Ansel, ternyata Ansel ini tidak berada di dalam rumahnya. Dan akhirnya Bonar bergegas menuju ke rumah kedua orang tuanya Ansel. Dan ternyata Ansel pun tidak berada di sana. Perasaan Bonar ini semakin tidak karuan ya, khawatir. Jangan-jangan Ansel ini terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Akhirnya Bonar ini kembali menepis pikiran jahatnya itu, pikiran buruknya. Ah, jangan-jangan perasaanku aja kali, mana tahu Ansel sudah berada di tempat pekerjaan lebih dahulu. Soalnya kan kemarin dia marah sama aku. Dan akhirnya Bonar ini melanjutkan perjalanannya untuk ke perkebunan milik Pak Maruli. Pada saat sampai di tempat pekerjaannya Bonar dan Ansel ini tadi ya, di perkebunan milik Pak Maruli, ternyata Ansel ini juga tidak berada di sana. Bonar sudah mencari ke semua tempat dan bertanya ke semua teman-teman yang ia temui. Jawabannya juga sama. Ansel tidak berada di sana dan semua teman-teman Bonar ini tidak melihat Ansel.
Mengetahui hal tersebut, Bonar ini pun juga bekerja sudah mulai nggak fokus, kepikiran, cemas, takut, segala macam lah pikiran buruknya itu sudah mulai kembali lagi. Dan mengingat memang semalam itu ya kejadian malam harinya, Bonar ini juga gelisah sampai tidak bisa tidur. Namun pada saat hari sudah semakin larut, Bonar ini berusaha untuk memejamkan matanya. Pada saat Bonar berusaha untuk memejamkan matanya, ada sesuatu hal yang aneh terjadi pada malam hari itu. Jadi pada saat Bonar ini berusaha untuk memejamkan matanya dan Bonar pun tertidur. Di dalam tidurnya Bonar ini bermimpi. Jadi pada malam hari itu Bonar ini bermimpi. Jadi pada saat di dalam mimpinya Bonar ini berada di dalam rumahnya. Tiba-tiba dari luar Bonar ini mendengar ada seseorang yang sedang mengetuk pintunya dengan sangat kencang. Benar-benar kencang sampai membuat Bonar ini kaget. Pada saat Bonar membuka pintu tersebut, Bonar ini kaget dan sangat ketakutan karena Bonar melihat ada sosok yang sangat tinggi besar dengan kuku yang sangat panjang-panjang. Bonar ini berusaha untuk melihat ke atas, melihat wajahnya. Namun semakin Bonar melihat ke atas, wajah dari sosok tersebut tidak terlihat. Bonar akhirnya ketakutan dan Bonar menutup pintu tersebut dan kembali masuk ke dalam kamarnya. Jadi setelah Bonar ini ketakutan di dalam mimpinya, Bonar ini kembali ingin masuk ke dalam kamarnya dan berusaha lagi untuk tidur. Namun Bonar ini kembali dikagetkan bertemu dengan sosok yang sama. Namun kali ini berbeda. Sosok tersebut sangat-sangat menakutkan. Dan sosok itu bersama dengan sahabatnya Ansel. Namun Ansel pada saat itu Bonar melihatnya kondisinya sudah sangat-sangat mengenaskan. Kepala Ansel ini sudah tercabik-cabik dan seluruh badannya itu sudah tidak karuan lah bentuknya. Yang tersisa hanya rintihan minta tolong dari sahabatnya tersebut. Pada saat itu Bonar ini terbangun dari mimpinya. Namun Bonar ini merasa bahwa mimpinya tersebut benar-benar seperti nyata dan terjadi. Spontan Bonar ini langsung menangis dan terfikirkan sahabatnya Ansel. Dan Bonar melihat ke arah jam, ternyata masih jam 3 subuh. Pada saat itu Bonar ini memutuskan untuk tidak melanjutkan tidurnya. Karena Bonar ini sudah sangat gelisah. Bonar juga seperti benar-benar melihat kejadian itu nyata. Dan Bonar juga dihantui oleh suara rintihan wanita yang sedang minta tolong. Bonar, Bonar, tolong aku Bonar, Bonar, tolong aku. Suara itu semakin Bonar ingin hilangkan, semakin jelas terdengar di telinga Bonar. Hal itulah yang membuat Bonar ini sampai pagi tidak memejamkan matanya sedikit pun. Bonar benar-benar gelisah dan terfikir bahwa sahabatnya itu sedang dalam tidak baik-baik saja. Makanya pada saat pagi hari Bonar ini bergegas ke rumah Ansel, ke rumah orang tuanya, dan ternyata memang Ansel ini pun tidak berada di tempat pekerjaannya. Karena perasaan Bonar ini nggak enak, kerjanya pun juga udah nggak fokus, akhirnya Bonar ini memutuskan untuk minta izin kepada Pak Maruli. Bonar bilang sama Pak Maruli bahwa kesehatannya itu lagi terganggu, dia nggak enak badan, dan minta izin pulang pada siang hari itu. Akhirnya Pak Maruli bilang, ya udah kamu istirahat aja di rumah, kalau kamu udah sehat baru kamu masuk lagi bekerja di sini. Nah, ternyata Bonar ini tidak benar-benar pulang ke rumah, melainkan ke rumah orang tuanya Ansel dan bertemu dengan ibunya Ansel. Dan setelah bertemu dengan ibunya Ansel, Bonar ini langsung menceritakan mimpi yang semalam ia alami. Semuanya diceritakan kepada ibu Ansel. Dan pada saat menceritakan mimpinya itu, Bonar ini sangat emosional sampai menangis. Melihat Bonar menangis, ibunya Ansel ini berusaha untuk menenangkan Bonar. Dan ternyata pada malam hari itu, ibu dari Ansel ini pun juga mendapatkan mimpi yang sama dengan Bonar.
Ibu Ansel menceritakan kepada Bonar bahwa di dalam mimpinya tersebut, ibunya Ansel ini menceritakan kepada Bonar, di dalam mimpinya itu beliau bertemu dengan sosok perempuan yang sangat mirip dengan putrinya Ansel. Di dalam mimpinya itu, sosok perempuan yang mirip Ansel ini meminta tolong dengan dirinya. Benar-benar dengan suara yang sangat lirih. Dan kondisinya pun juga sangat-sangat mengenaskan. Mendengar perkataan dari ibunya Ansel, Bonar ini sangat-sangat syok ya. Dan sangat sedih. Dan Bonar menanyakan kepada ibunya Ansel, lalu kita harus berbuat apa, Boru? Dan ibunya Ansel berkata sama Bonar, kita gak bisa berbuat apa-apa, nak. Sekarang kita harus ikhlas untuk melepas kepergian Ansel. Nah, mendengar perkataan itu, Bonar ini kembali kaget. Bonar ini belum sampai ya kepikirannya bahwa Ansel ini benar-benar udah gak ada. Jadi ternyata Ansel ini sudah dinyatakan meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Jadi ibunya ini mendapatkan kabar dari kota bahwa Ansel ini ditemukan oleh beberapa warga dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan di dekat jasadnya itu Ansel ternyata sudah menuliskan surat sebelum beliau ini meninggal dunia. Dan isi suratnya itu kurang lebih berisikan seperti ini. Ibu, maafkan aku dan sampaikan maafku juga kepada Bonar. Aku menyesal. Andai saja aku mendengarkan perkataan Bonar dan aku berhati-hati dengan Pak Maruli, mungkin hal ini tidak akan terjadi samaku. Aku diperkosa oleh Pak Maruli. Setelah aku diperkosa, aku ditinggalkan di tempat ini. Anakmu, Ansel. Mendengarkan isi surat dari Ansel, Bonar dan ibunya ini sama-sama sangat-sangat sedih dan nangis bersama-sama ya. Berpelukanlah mereka berdua ini. Dan gak nyangka bahwa Ansel ini secepat itu akan meninggalkan mereka. Jadi teman-teman, Ansel ini diperkosa oleh Pak Maruli dan setelah diperkosa, begu ganjang milik Pak Maruli lah yang menghabisi nyawa Ansel. Orang tua dari Ansel dan Bonar juga gak mau berurusan dengan Pak Maruli karena mereka takut nyawa mereka akan terancam. Akhirnya mereka berdua ini, keluarga Ansel dan Bonar, mengikhlaskan kepergian dari Ansel. Dari pihak kepolisian pun juga nggak mengusut kasus ini karena mungkin sudah dibungkam oleh Pak Maruli. Ya, yang namanya orang punya uang banyak, semua bisa dibeli dengan uang. Termasuk dengan kasusnya yang sudah membunuh Ansel dan memperkosa Ansel. Dan setelah 5 tahun Pak Maruli ini berada di kampung itu dan banyak sudah korban-korban yang dijadikan tumbal oleh Pak Maruli, dan seluruh warga kampung ini juga sudah tahu bahwa Pak Maruli ini memiliki begu ganjang. Akhirnya semua warga kampung sepakat untuk mengusir Pak Maruli dari kampung tersebut dan membakar semua perkebunan milik Pak Maruli sampai tidak tersisa sedikit pun. Jadi teman-teman, demikianlah kisah yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini. Kisah yang sangat menguras emosi ya untuk menceritakannya kembali, karena saya jujur sangat-sangat menahan air mata menceritakan kisah yang barusan saya ceritakan. Sangat sedih ceritanya. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya sampaikan barusan. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bonar yang sudah membagikan kisah ini kepada saya dan diperbolehkan untuk menceritakan kembali di channel YouTube saya. Buat teman-teman yang mungkin baru saja bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru.
Buat teman-teman yang memiliki pengalaman misteri masih ditunggu dan DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti saya akan ceritakan pengalaman misteri teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti saya bersama tim akan mendatangi teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman misteri teman-teman di channel YouTube saya. Jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Di sana saya akan mengupdate video terbaru dari channel YouTube Rahayu Fajri. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan Karin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.